Konflik masalah itu sebenarnya sudah terlihat sejak rapat desa terakhir ketika Pak Surono dipotong bicaranya oleh Pak Sastro Jatmiko di depan perangkat desa lain. Tidak ada bentakan, tidak ada makian. Tapi sejak saat itu, Surono tahu jabatan yang ia incar tidak akan pernah jatuh ke tangannya selama orang tua itu masih berdiri di depannya. Rapat itu berlangsung di Balai Desa Wringin Sari. Bangunan lama dengan dinding kusam dan kursi kayu yang sudah sering diperbaiki. Di luar, hujan baru saja reda. Bau tanah basah masih terbawa angin masuk lewat jendela yang dibiarkan terbuka. Sejak lurah lama meninggal 3 bulan lalu, Balai Desa hampir tidak pernah sepi. Wringin Sari seperti kehilangan kendali. Dan semua orang tahu kekosongan itu sebentar lagi harus diisi. Pak Surono duduk di barisan depan, tepat di samping meja notulen. Kemeja dinasnya rapi, map coklat berisi data program desa ia pegang erat. Selama bertahun-tahun, dialah yang mengurus surat menyurat, proposal bantuan, dan laporan kecamatan. Ia merasa paling paham isi perut desa ini. Karena itu, ketika pembahasan soal pelaksana tugas lurah atau PLT lurah dimulai, Surono sudah menyiapkan argumennya. Namun baru 2 kalimat ia bicara, Pak Sastro Jatmiko mengangkat tangan. "Maaf Pak Surono," kata Pak Sastro dengan suara datar. "Kalau soal itu sebaiknya kita dengarkan dulu pendapat para warga. Jangan buru-buru memutuskan." Kalimatnya pendek, tapi cukup untuk menghentikan Surono. Beberapa perangkat desa mengangguk pelan. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menimpali. Surono hanya tersenyum tipis dan mengangguk, tapi dadanya terasa panas. Ia tahu, itu bukan soal rapat, itu peringatan. Desa Wringin Sari sendiri bukanlah desa besar. Sawah mengelilingi rumah-rumah warga. Sebagian sudah dijual ke orang kota. Warganya keras kepala, tapi masih memegang adat. Sejak Pak Lurah lama meninggal mendadak di rumahnya tanpa sakit panjang, tanpa pesan, isu soal pengganti langsung menyebar. Ada yang bicara soal kelanjutan program, ada yang bicara soal tanda-tanda. Tapi satu nama selalu muncul di obrolan warung kopi, Pak Sastro Jatmiko. Pak Sastro bukan orang yang suka tampil. Usianya hampir 60. Jalannya pelan, bicaranya seperlunya. Tapi selama jadi kepala dusun, ia jarang bermasalah. Warga percaya padanya. Kalau ada sengketa tanah, orang datang ke rumahnya. Kalau ada masalah bantuan, orang bertanya ke dia. Berkali-kali Pak Sastro menolak saat disebut-sebut cocok jadi lurah. Tapi penolakan itu justru membuat orang makin mendorong. Berbeda dengan Surono. Ia merasa sudah membangun semuanya dari belakang meja. Ia tahu siapa saja yang malas, siapa yang bisa diatur, siapa yang perlu ditekan dengan aturan. Ia yakin desa ini butuh orang sepertinya, bukan orang yang terlalu lurus. Setelah rapat selesai, Surono tidak langsung pulang. Ia berdiri di halaman balai desa, menyalakan rokok dengan tangan sedikit gemetar. Beberapa perangkat desa lewat di depannya, menyapa sekadarnya. Tidak ada yang berhenti. Dari kejauhan, ia melihat Pak Sastro berjalan pulang ditemani 2 tokoh warga. Mereka berbicara pelan, tapi tertawa kecil. Surono membuang muka. Di rumah, istrinya bertanya singkat, "Rapatnya gimana?" Surono hanya menjawab, "Biasa." Lalu masuk kamar. Ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu, menatap lantai. Dalam kepalanya, potongan-potongan kejadian berputar. Cara Pak Sastro memotong bicaranya, cara orang-orang diam, cara namanya tidak lagi disebut dengan antusias seperti dulu. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Setiap ada kegiatan desa, warga lebih sering bertanya ke Pak Sastro. Setiap ada kunjungan kecamatan, Pak Sastro yang diminta mendampingi. Surono masih menjabat sekdes, Pak Cari, sekretaris desa. Tapi perannya seperti menyusut tanpa keputusan resmi. Ia masih bekerja, masih menandatangani berkas, tapi tidak lagi jadi pusat.
Puncaknya terjadi saat musyawarah kecil di rumah salah satu tokoh masyarakat. Surono datang dengan harapan bisa meyakinkan beberapa orang. Tapi begitu ia masuk, pembicaraan terhenti sejenak. Seseorang lalu berkata, tanpa melihat langsung ke arahnya, "Pak Sastro sudah setuju kalau diminta maju." Kalimat itu menampar lebih keras dari bentakan. Surono duduk, mendengarkan sisa pembicaraan, tanpa benar-benar ikut. Ia tahu permainan sudah berubah, jalur rapat, jalur aturan, jalur kerja keras yang selama ini ia pegang tidak lagi cukup. Malam itu, Surono tidak bisa tidur. Ia duduk di teras memandangi jalan desa yang sepi. Lampu-lampu rumah warga sudah padam satu persatu. Dalam sunyi itu, ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Selama Pak Sastro masih berdiri dengan nama baik dan dukungan warga, ia tidak akan menang dengan cara biasa. Surono mulai berpikir mencari jalan lain. Pak Surono baru sadar dirinya benar-benar kalah saat beberapa tokoh warga mendatangi rumah Pak Sastro. Bukan rumahnya. Ia melihat sendiri dari kejauhan. Motor-motor diparkir rapi di depan pagar. Orang-orang masuk dengan wajah serius. Tidak ada yang melirik ke arah rumahnya. Padahal jaraknya hanya 2 gang. Malam itu, Surono pulang dengan perasaan yang berbeda. Bukan kecewa, tapi marah. Dan marah itu butuh jalan keluar. Sejak kejadian itu, posisi Surono di desa makin terasa sempit. Bukan karena jabatannya dicopot, tapi karena perlahan ia tidak lagi dianggap. Di warung kopi, obrolan berhenti ketika ia datang. Di rapat kecil, pendapatnya didengar tapi tidak ditindaklanjuti. Beberapa orang masih bersikap sopan, tapi sopan yang dingin. Seperti sedang berbicara dengan orang yang sudah lewat masanya. Surono tidak bodoh. Ia tahu ini kerja sosial, bukan keputusan resmi. Tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada yang bisa ia laporkan. Semua berjalan rapi, seolah-olah warga memang dengan sendirinya beralih arah. Di rumah, istrinya mulai sering menyinggung soal ini, bukan dengan nada menuduh, tapi mengingatkan. "Kalau memang jalannya bukan sampean, Pak," kata istrinya suatu malam sambil melipat baju. "Ya jangan dipaksakan, rezeki itu ada aturannya, Pak." Surono diam. Ia tidak suka kalimat itu. Terlalu pasrah, terlalu bersih. "Sampean jangan macam-macam, Pak," lanjut istrinya pelan. "Cara yang aneh-aneh itu, jangan. Kita ini hidup di desa. Omongan orang bisa panjang." Surono mengangguk sekadarnya. Ia tahu istrinya tidak bicara tanpa alasan. Tapi setiap kali mendengar nasihat itu, yang muncul justru rasa tersinggung. Seolah-olah ia dianggap tidak mampu menang dengan caranya sendiri. Hari demi hari, kabar tentang Pak Sastro makin kuat. Dukungan mengalir tanpa diumumkan. Surono masih datang ke kantor desa, masih bekerja seperti biasa. Tapi hatinya tidak lagi di situ. Ia mulai sering keluar malam, duduk sendiri di teras atau berlama-lama di warung kopi yang jauh dari rumah. Di salah satu malam itu, ia bertemu Pak Darto, kenalan lama dari desa sebelah. Obrolan awalnya biasa, soal cuaca, soal panen. Sampai akhirnya Pak Darto berkata pelan, tanpa menatap langsung ke arahnya. "Terkadang, orang yang terlalu jujur dan lurus itu susah dilawan." Surono menoleh, "Maksudmu?" Pak Darto menghisap rokoknya dalam-dalam. "Aku cuma bilang, ada orang-orang yang menang bukan karena melanggar aturan. Kamu kan ngerti maksudku." Kalimat itu tidak dijelaskan lebih jauh, tapi cukup menancap. Nama Mbah Karto disebut setelahnya, seperti basa-basi, tapi Surono langsung mengenalinya. Ia pernah dengar nama itu dulu, lama sekali, dalam konteks yang tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Malam itu Surono pulang dengan pikiran penuh. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Ia justru makin sering diam. Di depan istrinya, ia jadi pendiam. Di depan warga, ia tetap profesional.
Tapi di dalam kepalanya, pertarungan lain sedang berlangsung. Ia tahu resikonya. Ia juga tahu jalan itu bukan jalan bersih. Tapi setiap kali ia mengingat wajah Pak Sastro yang selalu dikelilingi orang, rasa panas itu muncul lagi. Ia merasa semua kerja kerasnya diambil begitu saja oleh orang yang bahkan tidak menginginkan jabatan itu. Beberapa hari kemudian, Surono akhirnya menyempatkan diri menemui Pak Darto lagi. Kali ini obrolannya tidak berputar-putar. "Kalau aku cuma mau dengar, bisa?" kata Surono pelan. Pak Darto menatapnya lama, lalu mengangguk. Pertemuan dengan Mbah Karto tidak langsung di tempat gelap atau aneh. Justru di rumah biasa, agak masuk ke dalam desa dengan halaman bersih dan kursi kayu di teras. Mbah Karto sendiri tampak seperti orang tua pada umumnya. Kurus, pendiam, matanya tajam tapi tidak galak. Mereka hanya berbincang, tidak ada sesajen, tidak ada mantra. Mbah Karto lebih banyak mendengar. "Jabatan itu panas. Kalau dipegang dengan cara yang salah, yang terbakar bukan cuma yang di depan mata." Surono diam. Ia tidak menyangkal, tidak juga mengiyakan. "Kamu datang ke sini bukan karena kalah, tapi karena tidak mau kalah," lanjut Mbah Karto. Kalimat itu membuat Surono menunduk. Ia merasa seperti dibaca. Tidak ada keputusan malam itu, tidak ada janji. Surono pulang dengan kepala berat. Di rumah, istrinya sudah tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong, memikirkan semua yang ia dengar. Keraguan masih ada, takut juga masih ada, tapi ambisi itu lebih keras, lebih berisik, dan semakin malam, suara itu semakin sulit diabaikan. Surono akhirnya berdiri, mematikan lampu, dan masuk kamar. Ia tahu setelah pertemuan itu, ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu, dan pilihan yang akan ia ambil, cepat atau lambat, tidak akan pernah bersih lagi. Pada hari keempat setelah ia berkunjung ke rumah Mbah Dukun Santet, saat senja turun, Surono akhirnya memutuskan. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya bilang pada istrinya akan keluar sebentar. Motor dinyalakan, arahnya bukan ke balai desa, bukan ke warung kopi, tapi ke jalan kecil yang jarang dilewati orang. Rumah Mbah Karto terlihat sama seperti terakhir kali. Tenang, tidak ada lampu terang, hanya satu cahaya dari dalam. Temaram. Surono mematikan motor agak jauh, lalu berjalan kaki. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari seharusnya. Mbah Karto sudah duduk di teras, seolah tahu ia akan datang. "Kau sudah yakin untuk melakukan ritual ini?" Surono mengangguk. Ia duduk di kursi kayu, menunduk sebentar sebelum bicara. "Saya yakin, Mbah. Lakukan." Mbah Karto menatapnya lama. Tatapan itu tidak menghakimi, tapi membuat Surono merasa telanjang. Ritual langsung dimulai. Bacaan-bacaan, sesajen, dan semua yang diperlukan sudah komplit. Begitu paku itu menembus telur, Pak Surono langsung merasa mual, seolah tubuhnya tahu bahwa sesuatu sudah dilepas dan tidak bisa ditarik kembali. Perutnya bergejolak, bukan seperti orang masuk angin, tapi lebih kerasa kosong yang tiba-tiba dalam. Telur ayam kampung itu masih utuh di tangannya, hanya retak halus di permukaan, dengan paku berkarat menancap tepat di tengah. Bau besi tua bercampur amis, tipis, membuat kepalanya pening. "Jangan dilepas, kalau sudah masuk, ya harus selesai," kata Mbah Karto pelan, hampir tanpa tekanan. Mereka berada di ruang tengah rumah joglo milik Mbah Karto. Lantainya tanah padat, dingin, tidak dilapisi apapun. Satu lampu minyak menyala redup di sudut ruangan, cukup untuk melihat, tapi menyisakan bayangan gelap di tiap sisi. Tidak ada jendela terbuka. Udara terasa berat, seolah tidak bergerak. Di atas tikar pandan, benda-benda ritual sudah ditata tanpa hiasan berlebihan. Tidak ada tengkorak, tidak ada simbol aneh. Justru kesederhanaannya yang membuat Surono gelisah. Semua tampak seperti barang biasa, tapi masing-masing membawa beban yang tidak terlihat. Mbah Karto duduk bersila di seberang Surono. Tangannya kurus, jarinya panjang, gerakannya pelan tapi pasti. "Rambut ini," katanya sambil menunjuk segumpal rambut abu-abu yang diikat benang lawe, "bukan buat menyakiti tubuh. Rambut itu penanda supaya yang kamu maksud tidak meleset, alias tepat sasaran." Surono mengangguk. Ia tahu rambut itu dari siapa. Ia tidak menyebut nama,
Tapi wajah Pak Sastro Jatmiko muncul jelas di kepalanya. Perasaan bersalah sempat menyelip, tapi segera ditepis. "Kalau paku, Mbah?" tanya Surono. Suaranya serak. "Paku itu pengikat, bukan menusuk daging, tapi menusuk jalur. Pikiran jadi ragu, keputusan jadi berat, ucapannya jadi salah. Wibawa itu bukan hilang, tapi bocor." Surono menelan ludah. Penjelasan itu justru membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih masuk akal, dan karena itu lebih menakutkan. Mbah Karto lalu menggeser kendi tanah liat ke tengah tikar. Air di dalamnya keruh kecoklatan, tidak berbau, tapi terlihat tidak segar. Ini air dari pesarean, diambil malam hari, setelah 7 hari orang itu dikubur. Air ini sudah diam, berat. Kalau masuk ke niat, jalannya pelan, tapi dalam. Surono memandang air itu lama, ia tidak bertanya lagi. "Telur, wadah paling gampang pecah, dipakai supaya apa yang kamu lakukan tidak langsung meledak. Santet jabatan tidak boleh keras di awal, kalau keras ketahuan." Mbah Karto melanjutkan. Penjelasan itu membuat Surono paham satu hal, semua ini memang dirancang untuk berjalan pelan. "Sekarang tusuk lagi," perintah Mbah Karto. "Dan jangan lupa, tanah di seberang sawah itu milikku jika ini berhasil. Camkan itu, Surono." Baik, Mbah." Surono menarik nafas, lalu menekan paku itu lebih dalam. Retakan di telur bertambah, tapi tetap tidak pecah. Ia mengucapkan mantra niatnya pelan, tidak lengkap, tidak berlebihan, hanya kalimat pendek tentang membuka jalan dan melemahkan penghalang. Setelah tusukan ketiga, keringat dingin mengalir di punggungnya. Rasa mual datang lagi, lebih kuat, membuatnya hampir muntah. Telur itu lalu dibungkus kain putih kecil, rambut dimasukkan, kain diikat rapi. Mbah Karto mengambilnya dan memasukkan ke dalam kendi. Begitu benda itu menyentuh air, permukaannya beriak kecil, padahal tidak ada angin. Lalu kendi itu ditutup kain. Mbah Karto berkata, "Tanam benda ini di dekat rumah yang kau targetkan." Lalu Mbah Karto menutup mata. Tidak ada mantra panjang, hanya gumaman pelan, seperti orang berbicara pada dirinya sendiri. Surono tidak mengerti kata-katanya, tapi merasakan dadanya ikut berat. Beberapa menit kemudian, Mbah Karto membuka mata. "Sekarang dengarkan. Ini titik yang tidak bisa kau tarik lagi." Surono menatapnya. "Yang kau minta bukan kematian, tapi tetap saja ada imbalan yang harus kau berikan. Biasanya bukan ke kamu dulu, bisa ke keluarga, bisa ke rezeki, bisa ke ketenangan." Surono diam. Ia memikirkan istrinya, rumahnya, hidup yang selama ini lurus-lurus saja. Rasa takut muncul, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Kalau saya mundur sekarang?" Mbah Karto menggeleng pelan. "Kalau sudah ditusuk, tidak ada mundur. Yang ada cuma diteruskan atau dibiarkan berjalan tanpa kendali." Surono menghela nafas panjang. Saya lanjut." Jawaban itu keluar tanpa getar. Ia tahu resikonya. Ia juga tahu ia sudah terlalu jauh untuk berpura-pura bersih. Ritual ditutup, kendi ditutup kain, diikat, lalu siap ditanam di rumah target. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda aneh. Malam tetap sunyi. Saat Surono pamit pulang dan membawa kendi itu untuk ditanam di rumah target, tubuhnya terasa lelah seperti habis bekerja berat. Padahal ia hanya duduk di luar rumah. Angin malam terasa biasa. Jalan desa sepi, tapi tidak ada apapun yang tampak berubah. "Jangan berharap besok ada hasil. Kalau cepat itu bukan jalur ini," kata Mbah Karto sebelum pintu ditutup. "Cepat tanam benda ini, lalu pulanglah." Surono mengangguk. Ia pulang dengan langkah pelan, pikiran kosong, tidak ada rasa menang, tidak juga rasa lega. Singkat cerita, setelah benda itu ditanam, Surono langsung pulang. Dan sejak malam itu, Surono tahu apapun yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi soal pilihan. Pagi itu, Pak Kadus Sastro Jatmiko datang ke balai desa seperti biasa. Kemeja putihnya masih rapi, pecinya masih hitam bersih, langkahnya tetap tenang. Tidak ada tanda sakit, tidak ada keluhan.
Tapi sejak ia duduk di kursinya, sesuatu sudah terasa tidak beres. Ia membuka map rapat, lalu berhenti. Alisnya berkerut. Beberapa detik ia menatap kertas, seolah membaca ulang, lalu bertanya, "Agenda kita hari ini apa ya?" Pertanyaan itu membuat dua perangkat desa saling pandang. Padahal agenda rapat sudah dibahas sejak kemarin sore, dan Pak Sastro sendiri yang menyetujuinya. Pembahasan irigasi di RT yang Bapak bawahi. RT 6, Pak, jawab seorang perangkat pelan. Pak Sastro mengangguk, tapi tidak langsung melanjutkan. Ada jeda canggung. Ia lalu membuka pembicaraan, tapi kalimat pertamanya melenceng. Ia menyebut lokasi yang salah, menyebut nama RT yang berbeda. Kesalahan kecil tapi cukup membuat suasana rapat berubah. Pak Carik Surono duduk di ujung meja. Ia tidak tersenyum, tidak juga menatap tajam. Ia hanya memperhatikan. Satu kesalahan mungkin wajar, tapi ini bukan pertama kali. Dalam 2 minggu terakhir, hal-hal semacam itu sering terjadi. Pak Sastro mulai lupa detail yang biasanya ia kuasai. Pernah salah menyebut tanggal pencairan bantuan, pernah keliru menandatangani surat yang seharusnya ditunda. Semua bisa diperbaiki, tapi bekasnya tertinggal. Yang paling terasa bukan di kantor desa, tapi di mata warga. Di warung kopi orang mulai berbisik, "Pak Sastro kok sering ragu-ragu ya sekarang?" Yang lain menjawab, "Lah, mungkin sudah capek kali, umurnya kan juga pengaruh." Tidak ada yang kasar, tidak ada yang menuduh. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Keraguan menyebar pelan, seperti air merembes di tembok. Pak Sastro sendiri menyadarinya. Di rumah, ia sering duduk lebih lama dari biasanya, menatap halaman tanpa alasan jelas. Istrinya pernah bertanya, "Sampean kenapa, Pak? Kok sering lamun?" "Dak apa-apa, Bu, cuma agak capek," jawabnya. Padahal dalam hatinya ada perasaan aneh, seperti kehilangan pegangan. Ia merasa pikirannya tidak setajam dulu, tapi tidak tahu sejak kapan. Ia tidak sakit, tidak pusing, tidak demam, hanya sering merasa salah langkah. Sementara itu, posisi Pak Surono mulai berubah. Perlahan, tanpa pengumuman, beberapa warga yang dulu jarang menyapanya, kini mulai bertanya pendapat. Di rapat kecamatan, Surono diminta menjelaskan hal-hal yang biasanya diserahkan ke Pak Sastro. Awalnya ia menolak halus, tapi lama-lama ia maju juga. "Pak Sastro mungkin butuh waktu istirahat," kata seseorang suatu siang. "Biar Pak Surono saja yang bantu-bantu." Kalimat itu terdengar sopan, tapi maknanya jelas. Pak Sastro mendengarnya. Ia tidak marah, ia hanya terdiam. Harga dirinya tidak runtuh seketika, tapi terkikis sedikit demi sedikit. Ia masih dihormati, tapi tidak lagi dijadikan tumpuan utama. Suatu sore, ia menghadiri pertemuan warga di Dusun Timur. Saat diminta memberi pendapat, ia berhenti terlalu lama sebelum bicara. Kata-katanya tersusun, tapi tidak setegas dulu. Seorang pemuda menyela dengan sopan. Melengkapi ucapannya, warga mengangguk ke arah pemuda itu. Pak Sastro duduk kembali dengan dada terasa berat. Ia pulang lebih cepat. Di rumah, ia mencuci muka, menatap bayangannya di cermin. Wajah itu masih wajah yang sama, tapi ia merasa seperti sedang melihat orang lain. Di sisi lain desa, Pak Surono mulai gelisah. Ia mendapatkan apa yang ia mau, sedikit demi sedikit, tapi bersamaan dengan itu ada perasaan tidak nyaman. Setiap kali mendengar kabar tentang kesalahan kecil Pak Sastro, dadanya berdebar. Bukan senang, bukan juga sedih, lebih seperti tegang. Ia masih ingat kata-kata Mbah Karto tentang panasnya jabatan, tapi ia menepisnya. Yang terjadi ini masih wajar, katanya dalam hati. Orang tua memang bisa menurun, tidak ada yang aneh. Namun suatu malam, Surono bertemu Pak Sastro di jalan desa. Mereka berpapasan. Pak Sastro tersenyum lebih dulu. "Pak," katanya, "kalau besok rapat, tolong sampean yang jelaskan soal proposal itu ya, Pak. Aku takut salah lagi," kata Pak Sastro. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada makian. Surono mengangguk, tapi tenggorokannya kering. "Sampean istirahat saja, Pak, yang banyak," jawabnya akhirnya. Pak Sastro mengangguk pelan. "Iya, mungkin memang waktunya aku banyak diam."
Setelah mereka berpisah, Surono berdiri cukup lama di bawah lampu jalan. Ia merasa menang, tapi tidak sepenuhnya. Tidak ada sorak, tidak ada kepastian, hanya ruang kosong yang mulai terisi oleh dirinya sendiri. Di rumah, Pak Sastro tidak menceritakan apa-apa pada istrinya. Ia hanya berkata ingin mengurangi kegiatan. Istrinya menerima, meski raut wajahnya menyimpan cemas. Tidak ada yang meninggal, tidak ada rumah yang hancur. Tapi di desa Wringensari, sesuatu sudah bergeser. Kepercayaan yang dulu utuh kini retak halus. Wibawa yang dulu kuat kini mulai goyah. Dan semua itu terjadi tanpa suara keras, tanpa peristiwa besar, seperti keputusan yang diambil bersama-sama, tanpa pernah diucapkan. Sementara itu di rumah Pak Sastro, malam itu justru terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ada sesuatu yang menjaga jarak dari dirinya. Sejak beberapa hari terakhir, Pak Sastro memang sering merasa dada sesak dan kepala berat, tapi tidak pernah sampai jatuh sakit. Setiap kali tubuhnya terasa aneh, rasa itu seperti berhenti di ambang, tidak pernah menembus lebih dalam. Yang Pak Sastro tidak tahu, pelindungan itu datang dari jauh. Kakaknya, Pak Hadi, tinggal di pesantren tua di pinggiran kota. Sejak muda, Pak Hadi dikenal pendiam, jarang pulang, dan tidak pernah ikut urusan politik desa. Tapi ia memegang ilmu hikmah yang tidak sembarang orang pelajari. Ilmu yang diajarkan pelan-pelan dengan tirakat panjang dan disiplin ketat. Beberapa malam lalu, Pak Hadi terbangun sebelum subuh dengan dada bergetar. Dalam wiridnya, ia menangkap getaran kasar yang mengarah ke satu nama, adiknya sendiri. Ia tidak perlu bertanya siapa pelakunya. Pola serangannya jelas, bukan untuk membunuh, tapi merusak posisi dan wibawa. Pak Hadi mengambil air putih, membaca ayat-ayat pelindung dengan nafas tertata. Di sudut kamarnya, ia memanggil dua penjaga yang sejak lama terikat sumpah. Bukan untuk mencelakai, hanya menjaga batas. Jangan sentuh orang yang tidak bersalah, dan jangan simpan yang bukan haknya. Malam itu juga, dua penjaga itu, Jin, teman dari Pak Hadi, untuk ditempatkan, bukan berdiri di depan Pak Sastro, tapi sedikit ke belakang, seperti bayangan yang tidak mau terlihat. Setiap kiriman yang datang lewat media niat atau jalur batin tidak ditahan, tapi dilucuti. Unsur panasnya dipisahkan, maksud kotornya dibuka, lalu dikembalikan mengikuti jejak asalnya. Bukan serangan balasan, melainkan sebagai pengembalian. Di sisi lain desa, Surono terbangun dengan jantung berdebar. Perutnya mual tanpa sebab, kepalanya pusing seperti habis diputar. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengira ini hanya lelah. Ia tidak tahu bahwa santet yang ia kirim tidak lagi menuju sasaran. Dan sejak malam itu, setiap upaya lanjutan yang dilakukan tidak pernah benar-benar menyentuh Pak Sastro. Yang goyah justru bukan tubuh, melainkan lingkaran di sekitarnya. Pelindungan itu bekerja senyap, tanpa tanda, tanpa suara, menjaga satu orang, sambil membiarkan konsekuensi mencari jalan pulangnya sendiri. Dan di rumah Pak Surono, kejadian semakin menggila. Istrinya muntah darah untuk pertama kalinya, justru saat ponsel Surono bergetar di atas meja makan. Getaran itu pendek sekali, lalu berhenti. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, isinya singkat tapi padat. Dukungan sudah menguat, tinggal diumumkan. Surono membaca sambil berdiri, setengah tersenyum, setengah tak percaya. Lalu suara batuk keras dari dapur memotong nafasnya. Istrinya terhuyung, menahan tepi meja. Dari sela bibirnya, darah segar mengalir, menetes ke lantai keramik yang dingin. Merahnya kontras, terlalu terang untuk disebut kebetulan. Surono refleks memeluk, berteriak minta air. Tangannya gemetar, ponsel itu jatuh. Layar menyala, menampilkan pesan yang sama, tidak berubah. Di puskesmas, bau antiseptik menempel di hidung. Dokter memeriksa, perawat mondar-mandir. Pertanyaan datang beruntun, tidak ada luka, tidak ada riwayat penyakit lambung, hasil darah normal, ronsen bersih. Kita observasi dulu, kata dokter. Nada suaranya hati-hati, seperti orang yang tahu sedang bicara dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Surono duduk di bangku tunggu, menatap lantai, kepalanya berdenyut. Ia menolak satu pikiran yang terus mengetuk. Ini ada hubungannya.
Ia mengusirnya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Stres, kelelahan, cuaca. Ia menampar logikanya sendiri agar tetap berdiri. Hari-hari berikutnya, muntah darah itu datang lagi. Tidak selalu deras, kadang hanya bercak, kadang cukup untuk membuat wajah istrinya pucat dan matanya kosong. Rumah sakit kembali, hasilnya sama. Tidak ada yang bisa ditunjuk sebagai sebab. Kami akan rujuk, kata dokter lain, tapi sejauh ini tidak ada yang jelas. Surono mulai tidur dengan mata terbuka. Ia menghitung nafas istrinya di malam hari, meraba dahi, mendengar setiap bunyi. Di kantor desa, ia tetap tersenyum, menandatangani berkas, menerima tamu. Ponselnya semakin sering berbunyi. Janji dukungan, rapat kecil yang tak tercatat. Setiap kabar baik datang, dadanya menghangat. Setiap kali pulang, perutnya mengeras melihat istrinya. Ia akhirnya mendatangi Mbah Karto. Siang hari, tanpa janji, rumah joglo itu sunyi. Seperti selalu, Mbah Karto menunggu di kursi kayu, punggungnya lurus. "Ini bukan yang saya minta, Mbah," kata Surono. Suaranya ditahan agar tidak pecah. "Yang sakit malah istri saya." Mbah Karto terkejut. Memang targetmu punya pelindung. Dia tidak bisa ditembus. Dan itu mengenai istrimu. Itu juga harga yang harus kau bayar. 1, dia menerima balikan santet. Dan 1, kau menumbalkan istrimu untuk melancarkan serangan. Kata-kata itu menempel lengket, sulit dilepas. Surono pulang dengan kepala penuh, dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Sementara itu Pak Sastro tidak jatuh sakit, tidak ada muntah darah, tidak ada ranjang rumah sakit. Malam-malam berikutnya, istrinya kembali muntah, lebih banyak dari sebelumnya. Surono membersihkan lantai dengan tangan sendiri. Darah itu terasa hangat di telapak, baunya menempel. Saat ia menutup mata, ia melihat kendi tanah dan paku. Walaupun hanya bayangan, tapi bayangan yang tak mau pergi. Di titik itu persimpangan muncul jelas. Ia bisa berhenti, ia bisa menarik diri, mengaku salah, memotong jalur. Tapi setiap pilihan itu datang dengan bayangan lain. Wajah-wajah yang sudah berjanji, kursi jabatan yang tinggal selangkah, suara-suara yang memanggil namanya. Ia kembali ke Mbah Karto untuk terakhir kalinya. Katanya pada diri sendiri, Kalau saya berhenti, Mbah?" tanyanya. Mbah Karto menatap lama. "Berhenti itu hak, konsekuensi tetap jalan." Apakah bisa dihentikan, Mbah?" Suara Surono kecil. "Tidak ada tombol on off," jawab Mbah Karto. "Yang ada hanya selesai." Surono pulang sebelum gelap. Di rumahnya, istrinya tertidur lemah. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan yang dingin itu. Ada cinta, ada takut, ada sesuatu yang lain, ambisi yang menolak mati. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru, pengumuman besok. Surono menutup mata. Ia tidak membalas. Ia juga tidak mematikan ponsel. Di dalam dadanya, dua suara berkelahi. Saat ia membuka mata kembali, keputusannya sudah ada. Tidak diucapkan, tidak dibenarkan. Ia memilih jabatan. Dan malam itu, di rumah yang sunyi, harga itu mulai menghitung dirinya sendiri. Setelah melalui proses pemilihan dan lain sebagainya, hari pelantikan itu datang. Berlangsung sederhana, tapi bukan nama Pak Surono, sang care sekretaris desa yang dipanggil ke depan. Tapi panitia menyebut nama Pak Sastro sebagai lurah terpilih. Ruangan balai desa justru terasa lebih lega, seolah banyak orang menarik nafas bersamaan. Semua senang. Sementara Pak Care Surono duduk di barisan tengah, tangannya terlipat di pangkuan, keringat dingin merembes dari pelipis. Ia sudah tahu keputusan itu sejak pagi, sejak ia menyerahkan surat pengunduran diri dengan alasan kesehatan keluarga. Tapi mendengarnya secara resmi tetap terasa seperti pukulan pelan yang menghantam tepat ke dada. Pak Sastro maju ke depan dengan langkah hati-hati. Wajahnya tampak lebih kurus dari beberapa bulan lalu. Tapi sorot matanya tenang, tidak ada ekspresi menang, tidak ada senyum berlebihan. Ia mengucap sumpah jabatan dengan suara stabil. Tepuk tangan terdengar, kali ini lebih jujur meski tidak riuh. Surono tidak ikut bertepuk tangan. Dadanya terasa panas, bukan iri semata.
tapi karena tubuhnya sudah tidak enak sejak subuh. Kepalanya berat, perutnya mual, dan bau tanah basah kembali muncul, samar tapi jelas, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia pulang sebelum acara benar-benar selesai. Di rumah, istrinya masih terbaring lemah. Selimut tipis menutup tubuhnya yang semakin kurus. Wajahnya pucat keabu-abuan. Saat Surono masuk kamar, istrinya membuka mata, menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. "Bagaimana, Pak?" tanyanya pelan. Surono tidak langsung menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk. "Pak Sastro yang resmi jadi lurah." Istrinya terdiam. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kelegaan, hanya nafas panjang yang terdengar berat. Beberapa detik kemudian, ia batuk dan darah kembali keluar dari mulutnya, lebih gelap dari sebelumnya. Surono panik, tangannya gemetar saat memanggil anaknya, mengambil handuk, mencoba menghentikan darah itu. Tapi tubuh istrinya melemah cepat. Ia kembali membawanya ke rumah sakit, tapi dokter hanya menggeleng. Kondisinya menurun drastis tanpa sebab yang bisa dijelaskan secara medis. "Bapak harus siap dengan segala kemungkinan," kata dokter itu hati-hati. Kata-kata itu seperti vonis. Malam-malam berikutnya, Surono hampir tidak tidur. Setiap kali matanya terpejam, mimpi datang bergantian. Ia melihat telur pecah, paku berkarat, dan air keruh yang tumpah ke lantai rumahnya sendiri. Dalam mimpi itu, wajah Mbah Karto muncul sebentar. Tidak marah, tidak senyum, hanya berkata satu kalimat, "Yang balik bukan niat, tapi sisa." Gangguan di rumah makin jelas. Bau tanah muncul hampir setiap malam. Kadang terdengar suara seperti sesuatu diseret pelan di lantai dapur. Sekali waktu, Surono mendengar bisikan yang menyebut namanya sendiri, pelan, dekat telinga. Ia mulai menyadari satu hal yang dulu ia abaikan. Santet itu tidak berhenti, berbalik, ya berubah arah. Pak Sastro di sisi lain desa justru tampak lebih stabil setelah pelantikan. Tekanan memang belum hilang, tapi ia tidak lagi terpuruk. Ada pelindung tersembunyi, yakni dari kakaknya, Pak Hadi. Beberapa warga melihatnya kembali ikut sholat berjamaah setelah sebelumnya ketempelan santet dari Pak Surono. Tidak ada sakit berat, tidak ada gangguan fisik mencolok, berbincang ringan di teras rumah. Pelindungan itu bekerja tanpa ia sadari dari kakaknya. Surono mencoba menghubungi Mbah Karto, tapi tidak langsung diterima. Saat akhirnya bertemu, wajah dukun tua itu tampak lebih letih dari biasanya. "Aku tahu apa yang terjadi," kata Mbah Karto tanpa basa-basi. Surono mengangguk. "Istri saya makin parah, Mbah." Mbah Karto menatapnya. "Jalur ini panas. Jika sasaran tidak bisa ditembus, sisa-sisanya akan berbalik, cari jalan sendiri." "Apakah bisa dihentikan, Mbah? Tolonglah, Mbah," tanya Surono. Suaranya hampir putus. "Bukan dihentikan, diredam. Diredam tapi harganya tetap ada," jawab Mbah Karto pelan. Surono pulang lagi dengan perasaan hancur lagi. Di rumah ia duduk di samping ranjang istrinya, menggenggam tangan yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia sudah tidak memikirkan jabatan, tidak memikirkan desa, tidak memikirkan Pak Sastro. Yang ada hanya satu kesadaran pahit. Ia sudah kalah sejak memilih jalan belakang. Ketika Pak Surono duduk sendirian di depan rumah, ia akhirnya mengerti bahwa jabatan memang bisa diraih, tapi tidak pernah benar-benar dimiliki. Di kamar sebelah, istrinya terbaring tanpa suara. Nafasnya tipis, hampir tak terdengar. Dokter sudah menyampaikan keputusan akhir sore tadi. Tubuhnya tidak lagi merespon obat. Penyakit itu tidak punya nama, tidak punya catatan medis yang jelas, hanya kemunduran pelan, pasti, dan tidak bisa dibantah. Surono memejamkan mata. Ia tahu ini puncaknya. Ia menghampiri istrinya, duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang semakin dingin. Tidak ada suara gaib malam itu, tidak ada mimpi, hanya keheningan yang berat. Dan istrinya meninggal menjelang subuh. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda-tanda dramatis. Nafasnya berhenti begitu saja, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Surono duduk lama di samping tubuh itu, tidak menangis, tidak bergerak. Wajahnya kosong, matanya kering. Kehilangan itu nyata, personal, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat. Surono
mengundurkan diri sepenuhnya dari urusan desa. Ia sudah jarang keluar rumah, rambutnya memutih lebih cepat, tubuhnya kurus, orang-orang membicarakannya pelan dengan campuran kasihan dan curiga. Sementara itu, Pak Sastro tetap menjabat lurah. Secara fisik ia sehat, remahan-remahan kiriman santet sudah hilang total, dan dia bisa fokus mengurus desa, memuaskan para warganya. Surono sesekali mendengar kabar itu. Ia tidak merasa lega, juga tidak puas. Yang ada hanya rasa kosong yang menetap. Surono hidup. Ia tidak mati, tidak gila, tidak jatuh miskin, tapi hidupnya berubah menjadi rutinitas yang hambar. Setiap pagi ia bangun dengan satu kesadaran yang sama. Ada pilihan yang tidak bisa ditebus. Selesai. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.